Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Indonesia, Agatha of Palermo, bersama dengan Muslim. Di mana di dalam diskusi ini, Muslim ini berusaha untuk menyangkal akan ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Justru mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Muslim, Yesus itu hanyalah manusia biasa. Namun saksikan bagaimana Agatha dengan sangat luar biasa memberikan pemahaman, memberikan penjelasan yang baik dan benar, menunjukkan siapa Tuhan Yesus sesungguhnya kepada Muslim ini, sehingga Muslim ini pun tidak mampu berkata apa-apa. Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Halo, silakan Pak Sarur. Lari-lari. Apa namanya, ini mau tanya sedikit. Silakan, boleh. Apa namanya, kan saya pernah baca di yang apa namanya kan di agama Kristen kan ini kan menganggap Yesus itu kan Tuhan gitu. Kami tidak menganggapnya Tuhan, dia memang Tuhan. Ya makanya kan, kalau menurut Kristen kan Yesus itu kan Tuhan. Tapi kan yang pernah saya baca itu kan di Alkitab itu Tuhan itu kan mempunyai kriteria katanya di Alkitab, Kak. Di mana ada mengatakan Tuhan itu punya kriteria di Alkitab? Nah, yang pernah saya baca itu satu ya, yaitu di Yohanes 4. Nggak ngerti saya juga. Itu mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Kan sedangkan Yesus itu kan melihat Allah. Yang benar dong baca. Anda bisa bedakan Tuhan dengan Allah enggak? Kalau menurut pengetahuan yang di saya kan Tuhan itu ya Allah gitu. Di mana dalilnya Tuhan adalah Allah? Kalau sepengetahuan kami di agama Islam, Kak. Iya, itu di agama Islam sendiri di mana dikatakan Tuhan itu adalah Allah? Kalau di kami kan Allah itu kan sebuah bentuk nama, mungkin kalau nggak salah kalau di saya. Tapi ini Kak, sebelum itu Kak, ya, kalau Allah adalah nama, maka Tuhan adalah apa ya? Saya juga kurang paham itu Kak. Yang penting kalau ini Allah adalah nama, maka Tuhan adalah Allah. Berarti Tuhan adalah nama. Bisa saya balik juga gitu. Tuhan adalah Allah adalah nama. Kalau Tuhan adalah Allah, berarti Tuhan adalah nama, gitu. Istilah Tuhan itu adalah makanya saya tanya, ini sama nggak definisinya? Kalau menurut saya Tuhan itu adalah dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini dan serta semuanya. Oke. Kalau dia mencipta, apa yang sudah dia ciptakan? Ya segala sesuatu yang ada di... Bisakah dia membuktikan ciptaannya? Ya itu, kalau itu Kak mungkin saya juga belum terlalu pahami ini Kak, tapi yang saya tanyakan Kak. Enggak, kalau mencipta itu artinya menghidupkan, bukan? Iya. Sama seperti Adam, dia dihidupkan. Maka seorang pencipta itu harus membuktikan dia bisa menghidupkan manusia. Kalau dia mengaku sebagai pencipta, dia harus membuktikan dia menghidupkan. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang sudah dihidupkan oleh sesembahan Anda dari abad ke-7 sampai sekarang? Kalau dibilang siapa yang dihidupkan oleh Allah ya dari belum Adam, ada ya. Dia yang menciptakan, Allah kan menciptakan Adam. Enggak, yang dihidupkan dari yang mati dihidupkan itu mana? Karena Adam sebelumnya juga mati kan, dari tanah kan? Lalu dihidupkannya. Sekarang saya tanya, kalau dia mengaku sebagai pencipta, terutama pencipta manusia, siapa manusia mati yang dia hidupkan? Itu kan kalau bicara siapa yang dihidupkan itu kan Yesus juga yang menghidupkan orang mati, itu kan atas izin Allah itu kan. Allah siapa? Allah Anda? Iya, kalau di ajaran kalau dikatakan itu adalah Allah Anda sudah siap mengatakan Allah Anda adalah Bapa? Karena saya bisa tunjukkan Allah di dalam Alkitab kami itu adalah Bapa. Yakin?
Yakin? Saya yakin Kak, kalau di ajaran kami Nah, saya ini baik. Ya, kalau yakin nggak apa-apa. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Anda udah siap? Allah Anda disebut Allah Tritunggal atau Bapa? Karena di dalam Alkitab kami, Allah yang dijelaskan itu adalah Allah Tritunggal, yang kami sebut sebagai Bapa. Sudah siap Allah Anda menjadi seorang Bapa? Kami kan nggak ada istilah, Ini makanya Yesus juga bilang, aku belum pergi kepada Bapamu dan Bapakku, Allahku dan Allahmu. Allah adalah Bapa. Anda udah siap belum? Allah Anda disebut Bapa. Kalau belum siap jangan disamain. Sebenarnya gini Kak, saya mau tanya. Silakan. Saya mau tanya dari awal kan. Saya pernah baca menurut Alkitab sendiri yang mengatakan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Karena apa kan? Mana dalilnya? Mana dalilnya makanya, Yesus bukan Tuhan? Makanya saya jelaskan dulu Kak, saya jelaskan dulu ya. Bentar. Dalil dulu lah baru penjelasan. Iya ya. Di Alkitab kan terdapat kriteria Tuhan itu. Yang pertama kan di Yohanes 4:12, nggak ngerti saya juga kan. Tuhan itu kan tidak ada seorang pun yang pernah melihat, sedangkan kan Yesus itu kan semua orang pernah melihatnya gitu. Terus yang kedua di Bilangan 23:19. Nih Pak, baca. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, bukan melihat Tuhan. Tapi kita sudah diskusi, Tuhan berbeda dengan Allah. Oh iya ya, Nah, ngerti. Tidak ada seorang pun yang Tidak pernah ada melihat seorang Allah. pun yang melihat Allah. Jadi makanya saya bilang keilahian Yesus itu memang nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu kemanusiaannya. Saya lanjutkan dulu Siapa Kak ya. yang bisa saya melihat lanjutkan. keilahian Yesus? Boleh dilanjutkan Kak? Boleh saya lanjutkan? Boleh. Tapi tadi Terus udah kan ya- masih mau menyamakan Allah Anda dengan Bapa kami. Enggak beda lah. Nggak Jauh beda. lah. Kalau gitu jangan bilang Yesus dihidupkan Allah Anda ya. Jangan. Nanti sakit. Maksud saya Kak, bukan Yesus dihidupkan Allah. Yesus itu menghidupkan kan, ya Nabi Isa kan pernah menghidupkan orang mati kan? Iya, dengan kuasanya Yesus- sendiri. Dengan kalau di kami Dengan kuasanya kuasa sendiri. Allah. Di mana dalilnya? Iya kan. Isa itu menghidupkan orang dengan kuasa Allah. Ada tidak? Sejauh itu saya belum pernah baca. Kak. Sejauh Tapi ini yang paling jauh ya. Oke. Ini Kak boleh lanjut Kak, boleh. Boleh. Terus yang kedua kan ada mungkin di Bilangan 23:19. Tuhan itu katanya bukan manusia. Bilangan berapa? 23:19. Oke, silakan. Nih. Baca ya, biar Anda juga paham. Ya. Oke. Ya Allah makanya bukanlah manusia sehingga dia berdusta, karena manusia itu tukang dusta. Dan Allah bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Saya rasa bahasa seperti ini Anda paham ya. Kenapa dikatakan Allah itu bukan manusia? Karena manusia itu suka dusta. Ini maksud dari ayatnya. Kan Yesus manusia. Yesus itu menjadi manusia dan dia tidak pernah dusta. Dia Oh, tidak gitu. pernah sama seperti kamu, saya yang suka berdusta. Sebab apa? Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Melainkan dia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Dia tidak berdusta seperti saya. Tidak seperti kamu. Itu maksud ayat itu. Oh iya, terus boleh lanjut Kak? Boleh. Ada lagi di Timotius 1:17. 1 Timotius 6 ayat 16 mungkin. Ya Tuhan. Tidak Di sana seorang pun yang melihat Allah. Nah, Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. ya Itu Tuhan kan katanya tidak ada mati. seorang pun yang bisa melihatnya, betul? Tuhan tidak mati katanya di sana. Iya, 1 Timotius 6 ayat 16 itu ayat yang saya perkenalkan itu. Tidak pernah ada yang membaca itu selain saya. Nah, Ini itu kan? Nih, baca dong. Baca dong. Dialah satu-satunya yang tak takluk pada maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, itu boleh lanjut Apa? Kak. Apa yang mau dilanjutkan? Itu Kak, kan secara tidak langsung kan Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa
Apa? Yesus itu kan bukan Tuhan secara tidak langsung gitu dikatakan melalui Di mana? Di mana dikatakan dia bukan Tuhan? Tadi saya sudah secara tidak menunjukkan langsung Kak. Itu kan Yohanes secara tidak langsung pun itu tidak dikatakan bahkan. ada juga kan kelanjutannya Kak, ada yang ada 3 kesaksian juga yang mengatakan Yesus itu adalah bukan Tuhan tetapi dia itu adalah utusan. Dia memang utusan, dia juga Tuhan. Kenapa? Oh. Kok Nih, bisa ya utusan itu bisa jadi dong. Nih, bukan. Nih, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dia bahkan bukan hanya utusan saja, Pak. Dia juga disebut guru. Dia juga disebut imam. Dia juga disebut raja. Itu merujuk kepada kemanusiaannya. Ya mungkin kita agak-agak beda-beda pendapat lah, tapi gimana ya? Maksudnya beda-beda pendapat gimana? Nggak, maksudnya kan kalau di kami kan kekeh mengatakan bahwa Yesus itu kan sebenarnya di Islam sama Kristen semua ajarannya sama Kak, tapi Samanya gimana? nggak, maksudnya boleh dijelaskan dulu lah. Artinya mengajarkan agama Islam sama Kristen itu mungkin Saya kasih tahu Anda ya. Tadi kan Anda lagi-lagi mengatakan Yesus bukan ini manusia, kan dia bukan Tuhan. Nah, ini. Makanya saya bilang dia dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mati itu kemanusiaan yang saya sudah katakan. Yang dilihat itu, yang disalib itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Kalau keilahiannya itu nggak bisa dilihat. Sebab Apakah Allah bisa? bukanlah manusia. Apakah bisa seorang Tuhan merendahkan dirinya Kak? Kan nggak mungkin Kak. Justru kalau Tuhan meninggikan dirinya itu mustahil. Sebab Tuhan itu maha tinggi. Nggak mungkin dia meninggikan lagi. Yang bisa dia lakukan adalah merendahkan diri. Secara logika. Yang kalau dia maha tinggi, mungkin nggak dia meninggikan dirinya. Yang bisa dilakukan sang maha tinggi adalah merendah. Tetapi sesuatu yang rendah, itu yang suka meninggi-ninggikan dirinya. Logika. Jadi kalau Anda bilang, bisa nggak Kak Tuhan merendahkan dirinya? Bisa. Kalau dia tidak bisa merendahkan dirinya, saya curiga itu bukan Tuhan, batu. Nggak, maksud saya gini Kak. Gimana? Secara logika Bang, kalau dia udah yang paling atas, tertinggi, mungkin nggak dia meninggi? Yang dia bisa lakukan adalah merendahkan diri, bukan meninggikan dirinya. Karena yang tinggi itu tidak pernah meninggi, tetapi yang rendah lah yang meninggi. Logika nggak? Sejarah juga kan Yesus sendiri juga yang mengatakan dia itu adalah utusan Kak. Saya tadi tidak menolak dia itu diutus oleh Bapa karena dia adalah Sang Firman. Hakikatnya itu adalah Allah. Nih kita bisa buka di Galatia 4 ayat 4 nih. Ini mudah-mudahan Anda berlogika ya. Iya. Oke, dikatakan tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kalau bapaknya Allah, anaknya? Kalau bapaknya Allah, maka anaknya? Allah. Baru dikatakan lahir. Jadi dia diutus dulu, baru lahir menjadi manusia dari perawan Maria dan takluk terhadap hukum Taurat. Kalau kucing ya, kalau misalnya kucing ya Bang ya, anaknya dia melahirkan, anaknya kucing nggak? Kucing. Oke, kalau Anda manusia, anak-anak manusia nggak? Manusia. Kalau dia adalah anak Allah, maka dia adalah Allah, sebab bapaknya adalah Allah. Tetapi Tidak ada yang menolak. Jadi gini Bang, saya tanya Anda laki-laki atau Anda seorang suami? Dua-duanya. Kenapa nggak satu aja giliran Tuhan saya? Kok Tuhan bisa jadi utusan? Loh, Anda aja bisa jadi dua-duanya. Anda bisa nggak disebut seorang pacar waktu-waktu masih pacaran? Anda bisa nggak disebut seorang murid atau tukang ojek? Bisa, semua gelar itu Anda miliki. Kepada manusia, sabar. Kepada manusia saja. Saya seorang guru, saya seorang plester. Ya, saya plester Selena. Saya seorang guru, saya juga seorang istri, saya seorang ibu, saya seorang anak.
Ini nggak bisa didustai, semuanya ini adalah saya. Demikian Yesus yang adalah firman Allah, yang hakikatnya Allah, dia juga disebut Tuhan, dia disebut manusia, dia disebut utusan, dia disebut nabi, dia disebut raja, dia disebut imam. Ada yang salah? Nggak ada. Sebab Ibrani 1 ayat 1-2 mengatakan bahwa dia itu menjadi nabi, menjadi raja, dan menjadi imam. Boleh. Ada yang sulit diterima? Enggak, semuanya masuk akal sih. Tapi kan Oke. kalau kita dalam konteks manusia ya nggak apa-apa kita disebut sebagai Loh, ayah. Anda dan- manusia aja bisa memiliki maksudnya banyak gini, gelar. Kenapa Allah lanjut yang dulu, mengambil boleh rupa lanjut manusia tidak boleh memiliki banyak gelar? Boleh lanjut Kak, boleh. Boleh. Ya makanya ini kita kan dalam konteksnya manusia itu kan boleh kita mengambil gelar, istilahnya kita sebagai ayah. Apa tadi kita laki-laki kita juga sebagai ayah kan? Hmm. Tapi kan dalam konteks ketuhanan itu kan nggak boleh itu Kak. Nggak boleh sekaligus kita Anda- dia itu adalah Tuhan. Oke. Dia Anda itu menyadari nggak? Anda menyadari nggak ketika Anda mengatakan tidak boleh Allah seperti itu? Anda sudah menjadi Tuhan atas Allah Anda. Kenapa? Karena Anda mengaturnya sedemikian Bukan rupa. mengaturnya, Tidak tapi boleh. Ini logikanya. Ketika Anda mengatakan tidak boleh Allah seperti itu, kamu Ya, mengaturnya tidak sadar. bukan mengatur Kak, tapi Sekarang saya tanya, di mana aturan Allah dia tidak boleh menjadi manusia? Silakan. ya Dalilnya. di kami ya. Kalau di Silakan dalilnya. kami itu Allah itu Boleh, kan boleh dalilnya. di Al-Ikhlas namanya itu. Qul huwallahu Al-Ikhlas ahad. ayat berapa? Ayat pertama sampai 1-4. Iya, Ya, cuma ya, 4 ayat kok. ya Coba silakan sebutkan. Al-Ikhlas kayak namanya Qul huwallahu ahad itu kan. Allahu Ah, samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu kan. Katakanlah Tuhan itu satu gitu. Berarti di Alkitab juga kan mengatakan seperti itu. Tuhan itu esa kan? Coba di mana dikatakan Allah tidak boleh seperti tadi itu menjadi manusia, tidak boleh begini, Memang- tidak boleh begini. Dalilnya mana? Memang konsep Tuhan itu Allah itu nggak boleh yang jadi dua, nggak boleh dia menjadi satu karena dia itu tidak ada yang menyerupai Kak dia. Kalau kita katakan dia guru berarti dia bukan Allah. Kalau kita katakan kalau Allah itu nabi berarti dia bukan Allah. Oke, Itu. kalau Allah dikatakan adalah Al-Malik, berarti dia tidak boleh dikatakan Al-Ikhlas. Loh, konsekuensinya adalah begitu. Kalau dia dikatakan Ar-Rahim, berarti dia tidak boleh menjadi Ar-Rahman. Itu kan sih. Loh, Itu namanya kalau di kami ini itu sifat. loh, sabar, itu gelar. Sifat itu 20, itu gelarnya. Kalau dia sudah disebut Ar-Rahim, berarti dia nggak boleh dong Ar-Rahman. Berarti dia nggak boleh Al-Malik. Setuju? Boleh. Gimana? Itu beda konsep Kak kalau itu kalau masalah sifat itu kan artinya kalau di Oke. kami Kak itu Sebutkan aja surat yang mengatakan Allah tidak boleh jadi manusia. Silakan. ya memang tidak ada ini katanya kan tidak ada apa namanya itu di Al-Ikhlas itu katakanlah Allah itu satu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada yang serupa lah istilahnya gitu. Saya tunjukkan ayatnya. Ini Al-Ikhlas ya. Iya ya. Oke, ini Al-Ikhlas. Cuman 4 ayat kan ya. Nih. Ya. Dialah yang Maha Esa, betul? Betul. Allah tempat meminta segala sesuatu. Oke. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan, Betul. ya. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Betul. Oke, sekarang saya tanya Anda. Allah tidak beranak, Iya tidak, memang dia itu tunggal Oke. Esa. tidak ada yang setara dengannya kan? Iya. Oke, sekarang saya tanya, batu beranak nggak? Enggak. Kok sudah setara dengannya? Kenapa ciptaannya batu sudah setara dengannya? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Gitu. Ini jelaskan ya, boleh jelaskan? Boleh, Boleh. silakan. Sih. Woi. Silakan. Boleh saya jelaskan Kak? Boleh, silakan. Nah, ya kalau mengenai itu ya yang Allah tidak setara itu maksudnya itu di sana adalah
Tidak ada. Kalau kita sebut batu itu setara dengan Allah, kalau kita masih bisa menyebut nama sama bentuk itu berarti Saya mau nanya, loh. Iya, iya. Saya mau nanya, ini batu diperanakan nggak? Enggak. Sesembahan Anda diperanakan tidak? Enggak. Loh, kok udah setara? Itu Sama-sama tidak diperanakan, kok sudah sama? itu bukan setara namanya Kak kalau itu. Oke. Itu kan Lalu apa disebut? batu Ini itu kan ciptaan. Kan dikatakan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kak, batu Itu itu kan kan di ayat tempatnya. iya, makanya batu itu kan ciptaan Kak. Kita bisa Iya. bedakan kalau batu itu kan ciptaan. Kenapa ciptaan itu sudah seperti sesembahan Anda yang tidak beranak dan tidak diperanakan? Itu pertanyaan saya. Kenapa sepertinya sama gitu loh? Sama-sama tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya kasih tahu bedanya batu kayak kalau batu itu diciptakan tapi Allah itu tidak ada yang Iya, menciptakan. kenapa ciptaannya ini tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan, sama seperti Al-Ikhlas ayat 3 tadi. Maka ini bisa bedakan ya, kalau batu itu kan diciptakan dulu dia itulah. Kenapa ciptaan, kan katanya di ayat 4-nya, tidak ada sesuatu yang seperti dia. Ini kenapa seperti dia? Sudah sama-sama tidak beranak. Itu loh yang saya tanyakan. Kenapa sama? Sesembahan Anda tidak beranak, batu pun tidak beranak, ciptaannya aja udah sama, nggak beranak. Boleh saya jelaskan? Boleh? Itu kan kalau logikanya itu kan kita yang menciptakan sesuatu itu kan, dan kita tidak, batu itu kan tidak mempunyai kan istilahnya. Makanya pertanyaan saya, kenapa sama-sama tidak beranak? Memang batu itu Ya udah, berarti apa nih? beda Kalau konsep. sesembah, loh, tadi kan kata Anda, tidak mungkin ciptaannya ini sama seperti ilah ini, gitu loh. Tidak mungkin ciptaan ini sama dengan penciptanya. Kenapa sama-sama tidak beranak dan tidak diperanakan? Yang menciptakan batu siapa Kak? Yang diciptakannya aja sudah seperti dia. Itu Makanya saya. Kenapa yang diciptakannya ini sudah sama, gitu loh? yang Dia tidak menciptakan yang tidak sama seperti dia. yang menciptakan batu siapa Kak? Tuhan saya. Nah, terus dari segi perkataan saya sudah ngerti kan Kak, yang menciptakan batu siapa? Tuhan saya. Nah, sedangkan Allah itu siapa yang menciptakan? Tuhanmu saya tidak tahu siapa yang menciptakan. Enggak, Tuhannya Kakak siapa yang menciptakan? Tuhan saya pencipta, bukan diciptakan. Tuhan Makanya saya pencipta. Siapa yang menciptakan dia, ayo? Tuhan saya pencipta. Tuhan saya itu lebih duluan ada dibanding Tuhan Anda. Tuhan Anda kan baru diperkenalkan abad 7. Tuhan saya udah ada di abad 1. Bahkan Tuhan saya sudah ada sebelum dunia ini ada. Dalilnya ada di Yohanes 17 ayat 24. Kalau itu Tuhan saya Kak, bukan ciptaan. Tuhan saya pencipta. makanya yang menciptakan batu siapa Kak? Tuhan Kakak. Yang menciptakan Tuhan Kakak siapa? Dia pencipta. Pencipta itu tidak diciptakan. Nah, terus kenapa Yesus bisa dilahir dari Ya Maria? karena dia mampu, bos. Kalau dia nggak mampu, saya curiga dia batu. Kalau dia tidak Tuhan, kalau dia tidak maha kuasa, berarti dia tidak sanggup. Contoh, kamu aja nggak bisa jadi agar-agar. Kenapa? Karena kamu nggak mampu. Kenapa Yesus tidak lahir sendiri, ayo? Kenapa harus lewat Dia Maria? dia tidak lahir sendiri. Maksudnya Allah kami melahirkan gitu. Enggak. Kenapa Yesus itu harus lahir dari rahim seorang? Oke, kenapa dia harus lahir dari perawan Maria? Karena Adam, ya nih, Musa sudah menubuatkan bahwa dia lahir dari perawan. Ini di dalam Kejadian 3. Anda punya Taurat Musa? Nggak punya ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oh, nggak punya Taurat ya? Ya, karena Musa sudah menuliskan ini. Nih, ada keturunan perempuan, dikatakan seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini iblis, dan perempuan ini. Antara keturunan iblis dan keturunan perempuan. Makanya kenapa Yesus itu harus lahir dari keturunan perempuan. Itu baru satu. Saya bisa tunjukkan lagi di dalam Yesaya 53. Berarti dia tidak kuasa. Nabi-nabi. Kenapa? Berarti Yesus itu tidak kuasa, Kak. Artinya Tidak kuasanya gimana? dia masih ketergantungan itu namanya, Kak. Ketergantungan masih- terhadap
Enggak, maksudnya kan kalau seperti katanya kakak tadi, Yesus itu masih ketergantungan kalau ditunjukkan ayat tadi itu. Tergantung terhadap Itu kan coba bacakan ulang kan. keturunan perempuan ini akan meremukkan keturunannya. Jadi ada keturunan iblis yang dikalahkan oleh keturunan seorang perempuan. Makanya Yesus itu lahir dari Maryam. Maryam makanya. ini adalah seorang perawana. Dan makanya kenapa itu. dia harus dilahirkan supaya dia bisa mati, Bang? Karena Allah tadi kan tidak bisa mati. Nah ini. Allah itu kan Ibrani tidak bisa 2, sabar. Betul, makanya saya bilang. Makanya kenapa dia harus jadi manusia supaya ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, supaya dia bisa mati. Dia bisa memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ini tujuannya, supaya dia bisa mati. Karena kalau Ya, dia makanya. tidak mengambil rupa manusia, dia tidak bisa mengalahkan dosa dalam daging, tidak bisa mengalahkan iblis, tidak bisa mengalahkan kematian. Kalau berarti dia tidak kuasa, berarti kalau kakak bicara seperti itu ya. Kan dia Dia dibilang harus tadi, gini, dia harus adalah, gini, harus gini. sekarang saya tanya, Allah bisa mati nggak? Enggak. Makanya dia harus mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati kemanusiaannya. Tadi kan sudah kita bahas, ya kan? Nggak Kalau bisa dia seperti tidak itu. menjadi manusia, loh, kok nggak bisa jadi seperti itu? Ternyata buktinya sudah ada. Makanya kamu baca surah Maryam, dikatakan ya, Isa ya, Maryam melahirkan kalimatnya dan ruhullah yang bernama Isa Al-Masih. Kalau Anda bilang nggak bisa seperti itu, nah lalu bagaimana dengan surah Maryam Anda? Maryam 17 itu dibaca dulu. Dibaca dulu, kenapa ada kalimatullah dan ruhullah di rahim seorang wanita? Apa alasannya? Saya mau tahu nih. Apa tujuannya? Ulang kak, ulang. Kenapa kalimat Allah dan ruhullah ini yang bernama Isa ini lahir dari perawan Maria? Apa tujuannya? Itu kan dibalik dilahirkannya Nabi Isa melalui Maryam itu adalah sebuah bentuk diceritakan kan Maryam itu kan wanita yang sangat mulia gitu. Hubungannya apa dengan dia membuat dia melahirkan seorang kalimatullah dan ruhullah yang bernama Isa Al-Masih? Di situ kan terletak kemuliaan, disitulah Tuhan itu meletakkan kemuliaan kepada Siti Meletakkan Maryam. kemuliaan kepada wanita perawan dibikin bunting, ini namanya melecehkan lah. Masa perawan dibikin bunting, ini namanya pelecehan, kok malah kemuliaan? Ini loh Anda. Disitulah bentuk Aneh loh. kemuliaannya kak. Saya jelaskan. Di mana ya. mulianya? Silakan. Gini kak ya, keistimewaan Yesus itu apa sih gitu? Dijawab dulu. Malah ke Yesus lagi. Apa tujuannya seorang perawan ya ditiup parjahannya terus dibikin bunting? Saya penasaran itu. Itu dikasih tahu dulu. Jadi nggak mungkin kak, nggak mungkin. Lah itu aja ada di kitab. Makanya ini saya jelaskan. Jelaskan. Kenapa bisa seperti itu? Itulah diberi kemuliaan seorang Siti Maryam karena dia adalah wanita yang Dia sudah menjaga keperawanannya, terus dibikin bunting. Bang, saya aja kalau lagi perawan dibuntingin tanpa suami, saya malu, nanti difitnah orang, saya jadi gunjingan orang. Bukan kemuliaan ini namanya. makanya Ya. kan di sisi lainnya kan. Pelecehan. Terus setelah hal seperti itu, Siti Maryamnya, Marianya itu dilecehkan sampai sekarang nggak? Gak saya tanya itu, ini gimana ceritanya perawan dibikin bunting? Tanpa dinikahi, perawan dibikin bunting. Bahkan jelaskan. orang-orang menganggap di dalam kisahnya ya, di asbabnya atau di tafsirnya dikatakan bahwa dia ini bahkan difitnah kan? Iya, dipitnah sama orang, tapi kan Nah, lo mana kemuliaannya? makanya jelaskan dulu Kak, saya jelaskan. Nggak, Silakan. saya jelaskan. Letak kemuliaannya itu adalah kenapa bisa seperti itu, karena
Siti Maryam itu adalah wanita yang sangat mulia, yang sangat itu. Makanya dikirimkanlah malaikat Jibril membisikkan kepada Siti Maryam bahwa kamu akan Membisikkan. Mana dalil yang membisikkan? maksudnya Nabi Bukan Jibril meniup. Bukan meniup. Ini dikasih tahu membisikkan dulu. jadi meniup. Dikasih tahu dulu sama Siti Maryamnya gini bahwa gini. Nah, setelah seperti itu dikasih tahu dulu Siti Maryamnya oleh malaikat Jibril itu Terus? ya bahwa akan ditiupkan roh seorang utusan yang sangat mulia yang oleh Kristen dianggap Tuhan, sedangkan yang oleh Islam masih dianggap utusan itu sih. Oke, sekarang saya tanya, kalau ada perempuan melahirkan tanpa menikah, disebut zina, apa hukuman bagi perempuan yang melahirkan tanpa seorang suami? Tergantung kondisi. Kondisi. Saya jelaskan, nggak boleh saya jelaskan. Sekarang saya tanya, apa tujuan sesembahan Anda membuat seorang perawan yang sudah menjaga kehormatannya malah dibikin malah hamil? Gitu. Apa tujuannya? Saya mau nanya. Kalau memuliakannya, Tujuannya, Kak. bahkan, aduh, baterainya, bahkan dia difitnah kan? Saya Iya jelaskan boleh. kan? Dari tadi udah jelasin tapi nggak nyambung. Itulah bentuk dikasih kemuliaan kepada Siti Maryam sekaligus bentuk Oke. kekuasaan Tuhan kami Allah. Oke, itu. sekarang saya tanya, Kekuasaan. kalau itu, baik, kalau itu adalah bentuk kekuasaannya, kekuasaannya ini ditunjukkan di abad keberapa? Maksudnya kan? Kekuasaan Tuhan Anda ini terjadi di kapan? Di abad keberapa? Dari awal, dari penciptaan Nabi Adam Enggak, itu dia. loh, ini waktu Maryam ini kok dari penciptaan Adam? Saya tanya, peristiwa Maryam yang dimuliakan sekaligus menunjukkan kekuasaannya Allah ini di abad keberapa? Di zamannya apa? Ya di zamannya Nabi Isa. Mungkin tidak. Ini dinyatakan kepada umat Islam, Itu ya. kan? Sementara terjadinya itu di abad 1 dan di situ nggak ada orang Islam. Di abad 1 saya kasih tahu Bang Syahrul ya. Nabi Isa, Di abad Yesus. 1, Yesus itu. di abad 1 nggak ada orang Islam, Bang. Iya, boleh Ya. saya jelaskan. Boleh saya jelaskan. Silakan. Yesus aja kalau di Al-Quran itu agamanya Islam, Kak. Di sejak Nabi Musa, Saya Nah, Bang, kalau itu Kristen agamanya. ya, terus ada orang di Papua sana bilang, "Hey, si Selena itu Islam." Saya marah loh Bang, difitnah gitu, Bang. Ya, kurang ajar loh, Bang. Sabar ya, Bang ya. Saya jelas-jelas orang Kristen. Difitnah saya, ada orang yang nggak kenal saya, dia bilang saya Islam. Saya emosi loh, Bang. Fitnah itu. Nah, itu lebih kejam daripada membunuh loh, Bang. Ya, Kalau menurut- jangan kayak gitulah, Bang. Kalau menurut abang Kak, bilang, itu fitnah. kalau abang bilang, sebentar, kalau abang bilang Isa adalah Islam, dalilnya mana? Memang kalau dalam enggak dulu lah. Dalilnya di mana? Dalilnya di Saya mana? jelaskan dulu. Saya Ya. jelaskan ya. Memang ya sebelum adanya agama dalam bentuk kata Islam itu di Nabi Isa itu belum ada yang namanya Islam ya Kak ya. Sebelum itu kan belum ada yang namanya Islam, tapi secara konsep syariat, tujuan itu, pengajaran itu, dia itu agamanya Islam Kak. Sekarang Kenapa? saya tanya, pengikutnya Isa, rasul-rasulnya, itu agama apa? Pengikutnya Isa Yang ada di abad 1 itu Kristen, Bang. Sejak kapan jadi Islam? Ya, di abad 1 itu adanya Kristen. Nggak pernah ada nama Islam. Jadi kalau Anda bilang Isa itu Islam, di mana dia mengaku Islam? Dan kenapa pengikutnya nggak ada yang Islam? Ini logikanya di mana? Gini kak, kalau Ya. kakak bicara seperti itu kita bandingkan ya kak. Yesus itu makan babi nggak? Nggak makan babi. Yesus itu sunat nggak? Sunat. Terus yang sunat sama nggak makan babi di agama itu agama apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Terus Islam? Orang Yahudi. Nggak ada Islam di abad 1 itu, nggak ada Islam, saya bilang, Bang. Paulus juga gitu, dia juga disebut Yahudi, Bang. Makanya saya bilang,
Sejak kapan ada Islam di abad 1? Abang mau cari sampai mampus ya, sampai Fir'aun pakai rok cherry bell, nggak ada. Kalau dari segi nama agama Islam itu memang Astaga, kalau Anda memang, tadi udah nanya, dan saya sudah menjawab, yang ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu memang nggak makan babi dan disunat semua. Tapi puasa apakah yang orang Yahudi? Tetapi apakah orang Yahudi itu disebut Islam? Enggak. Kau suruh aja orang Yahudi sana disebut Islam. Digorok Yesus kau, puasa. keluar bom nanti. Yesus puasa. Ya, memang ya, halusinasi Anda stop. Halusinasi Anda stop. Dari tadi Anda tidak bisa menjawab dan Yesus Anda tidak logika. Ya, jangan dipaksa. Tuhan saya Islam. Enak aja kamu. Jangan dong, saya jijik loh. Anda menistakan agama saya kalau begitu namanya. Murid Yesus itu tidak ada yang Islam. Orang Yahudi tidak pernah menyebut dirinya Islam. Anda tidak tahu malu. Ya, kalau Anda yang menyebut saya Pastor Selena ini, ada orang yang tidak mengenal saya menyebut saya Islam, saya marah loh. Itu fitnah loh. Jadi Anda jangan memfitnah Tuhan saya. Oke? Ya. Sekarang saya tanya Anda. Nabi Anda sunat? Apalagi mah? No. Sunat, Kak. Oke, di mana dalilnya Nabi Anda sunat? Mana dalilnya sunat? Dia itu Orang sunat Yahudi memang dari itu lahir. mana ada orang disunat dari lahir? Orang Yahudi itu disunat umur 8 hari, bukan dalam perut mamanya. Sakit. Ya. Pokoknya apa ngarangnya? Ngarangnya jangan kejauhan. Maksud saya, kalau Anda mengatakan dia sunat di waktu di dalam rahim ibunya, di mana perintah menyunat di dalam rahim? Ya, perintah Boleh sunat aja dulu. Perintah sunat deh. Mana dalilnya? Boleh jawab, Kak? Boleh. Di mana dalilnya perintah sunat dulu? Ya, ini dulu mengenai Nabi Muhammad yang sunat ya. Itulah bentuk kekuasaan Allah, Kak. Nabi Aduh, dalil dulu, dalil. menjelaskan. Dalil dulu, dalilnya dulu, dalil. Dalil apa, Kak? Silakan. Dalil sunat. Loh iya dong, dalil perintah sunat dulu loh. Sebentar, Kak. Dalilnya itu ada di surat 2 An-Nahl sama Al-Baqarah itu, Kak. Baca. An-Nahl berapa? An-Nahl ayat 123. An-Nahl 100. 23. Baik, silakan bacaan. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia Mana bukanlah perintah sunatnya? Mana perintah sunatnya? Nabi Ibrahim sunat enggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya Ibrahim itu disunat? Nabi Ibrahim Dalilnya? sunat enggak? Saya nggak tahu. Mana dalilnya Ibrahim disunat aja nggak ada dalilnya? Ya Anda cari di kitab Anda loh. Mana dalilnya yang mengatakan Ibrahim disunat? Silakan tunjukkan. Nabi Muhammad itu memang Saya nanya, Ibrahim ini ada nggak disunat? Dalilnya, perintah disunat. dia disunat, Mana tapi dalilnya? kalau Nabi Mana Ibrahim dalilnya? dia disunat itu dia sudah tua itu. Saya nggak nanya itu, mana dalilnya Ibrahim itu diperintahkan bersunat. Sebentar ya. Akan saya cari dulu ya. Oke. Soalnya kan ini kan mungkin terlalu dalam, mungkin saya juga kurang anu lah istilahnya. Perlu carilah dulu. Thank you Bang Faisal. Kalau di sini ya, kalau di penjelasannya Nabi Ibrahim itu disunat dia itu di usia pada 80 tahun, Kak. Oke, kalau dia disunat umur 80 tahun, kan disuruh ikutilah agama Ibrahim. Kenapa Nabi Anda disunat dalam perut bukannya 80 tahun? Katanya disuruh, benar. Disuruh perintahnya ikuti agama Ibrahim. Ibrahimnya disunat 80 tahun. Kok nggak diikuti umur 80 tahun? Saya tanya, Kakak. Yesus itu Jangan lari dulu. Ini Ya, An-Nahl 123
1, 2, 3 dikatakan, ikutilah agama Ibrahim. Anda bilang Ibrahim disunat 80 tahun. Kenapa kau nggak ikutin umur 80 tahun baru sunat? Berarti kamu tidak mengikuti agama Ibrahim, apalagi junjunganmu. Kakak ini salah mengartikan sesuatu ke artinya begini. Ikutilah agama Ibrahim. Anda juga belum menunjukkan ya dalilnya di mana Ibrahim dapat perintah sunat. Ya, lalu Anda mengatakan Ibrahim disunat umur 80 tahun. Kenapa nggak diikutin ini Nabi Anda, dan Anda kenapa tidak 80 tahun disunat? Pakai kapak lagi. Pakai kapak kan? Oh, nggak diikutin sih bos. Malah dalam perut disunat. Sekarang aku tanya, siapalah yang menyunatnya? Siapalah mantrinya yang nyunat dia dalam perut? Logikanya bang. Logikanya, kalau mau menunjukkan kuasanya, siapa yang mau nengok orang dalam perut? Emangnya mamanya nengok waktu disunat dalam perut? Ya, saya tunjukkan ya kepada saya. Nabi Isa itu kan Jangan lari, dia selalu lari, jangan lari dong, nggak boleh lari, ya. Cari dulu dalilnya. Perintah sunatnya aja nggak ada kok. Ngadi-ngadi. Jangan lari-lari bang, kan ini nggak dalam konteks kejar daku kau kutangkap. Ya kita di sini aja, rebahan aja bang, duduk manis. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen dan Muslim. Dan di dalam diskusi ini kita sudah mendengarkan bagaimana Agatha dengan sangat keren memberikan jawaban serta penjelasan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan bukan karena dipertuhan oleh orang Kristen, tetapi oleh karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, dan bagaimana kehidupannya di bumi ini menunjukkan tentang ketuhanannya. Dan Yesus juga bukanlah manusia yang beragama Islam, dan dia juga bukan beragama Kristen. Oleh karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, firman menjelma menjadi manusia, itu ada pada abad yang ke-1 atau abad pertama. Sedangkan Islam baru muncul kemudian di abad yang ke-7. Jadi jawaban ini sudah menunjukkan bahwa sudah pasti Yesus tidak mungkin beragama Islam. Dan keberadaan Tuhan Yesus sebagai firman Allah, dia ada di dalam kekekalan bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Sehingga ketika di dalam penciptaan segala yang ada itu adalah dengan firman. Jadi Tuhan Yesus di dalam firman, dia menciptakan segala yang ada. Jadi teman-temanku, jangan pernah terkecoh ataupun terkecoh dengan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar, yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang hanya mencari-cari cara bagaimana menjatuhkan, menumbangkan akan ajaran Kristen. Tetapi teruslah belajar, bacalah firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, agar setiap kita punya pondasi ataupun punya dasar yang kuat untuk mempertanggungjawabkan iman kita, mempertanggungjawabkan apa yang kita imani daripada Tuhan Yesus. Kiranya video ini menjadi berkat tersendiri dan Tuhan Yesus memberkati.